Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi sama Bunda dan Nisa. Kita masih di vlog Ramadan ya teman-teman. Terus sekarang ini H-1 Lebaran dan aku tuh seneng banget ya teman-teman. Aku bener-bener excited gitu loh karena mau mudik kayak gitu. Ini H-1 aku mau mudik ke Tegal teman-teman. Jadi aku udah beres-beres barang-barang yang mau dibawa. Ini aja masih sebagian ya teman-teman karena aku kayak jajan-jajan terus cemilan-cemilan yang mau dibawa tuh aku belum beli. Jadi ini hari ini tuh aku mau beli biar kalian dibawa gitu loh teman-teman. Aku memang biasanya pulang itu kalau nggak H-2 ya H-3 tuh udah pulang ke Tegal teman-teman. Kalau ini kan berarti pulang H-4 ya, H-4 aku insya Allah pulang ke Tegal. Aku ditinggal. Enggak. Aku biasanya pulang siang ya teman-teman. Jadi kalau dari sini siang sampai ke Tegal tuh malam. Kalau Lebaran tuh biasanya sekitar 8 apa 9 jam perjalanan ya. Semoga tahun ini nggak sampai segitulah ya. Semoga lancar gitu loh. Nggak sampai macet-macet parah gitu. Terus buat teman-teman juga semangat. Terus semangat. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Selamat mudik, bertemu dengan keluarga, terus lebaran, kumpul sama keluarga. Jadikan momen itu sebagai momen yang paling membahagiakan. Bisa, Bunda mau ngasih tahu persiapan Bunda nih. Nah, ini barang-barang yang udah aku siapin ya, teman-teman. Di antaranya, aku spill ya. Nisa sebelah sana loh, Bunda soalnya nggak kelihatan. Kamu sebelah sini nih. Nah, kayak gitu. Ini ada tisu basah ya, teman-teman. Biasanya petasan. Soalnya kan anak aku masih kecil ya. Kadang di perjalanan tuh dia suka makan kayak gitu. Jadi kan tangannya kotor. Makanya harus siap tisu basah. Terus aku bawa kipas angin juga. Soalnya di rumah emak aku tuh itu apa namanya banyak nyamuk. Jadi kipas ada di sana, ada kipas. Tapi nyamuknya kayak bandel banget gitu loh teman-teman. Jadi kayaknya harus kipasnya tuh harus 2 gitu. Terus ini koper ini isinya baju anak-anak aja. Jadi Nisa sama Fadil tuh di sini. Nanti kalau buat aku sama suami biasanya dipisah di tas gitu. Iya. Terus ini aku bawa sepatunya Nisa. Sepatunya Nisa belum dicuci lagi. Ini tempat sabun. Terus ini ini buat alas ya teman-teman yang kemarin aku ceritain di vlog sebelumnya ya, yang aku salah beli karena terlalu tipis gitu. Harusnya aku tuh beli yang lebih tebal lagi. Iya, ini terlalu tipis. Ini buat alas kalau misalkan kita duduk di rest area gitu. Aku rencananya gitu. Maksudnya kan biasanya kan aku di rest area sholat doang ya, sholat terus makan kayak gitu. Terus habis itu langsung cus gitu. Nah, terus aku bilang sama suami kalau kali ini gimana kalau kita lebih santai lagi gitu. Maksudnya kita bisa duduk dulu selonjoran dulu biar sampai Tegal tuh kaki nggak sakit. Soalnya tahun kemarin kakiku sakit banget nyampe ke Tegal tuh kayak tegang kram kayak gitu. Terus ini adalah tas parcel ya teman-teman. Jadi aku beli di online tuh, beli di online. Terus ini apa namanya mau dibawa ke Tegal. Ini aku beli 20 piece. Nah, jadi rencananya nanti buat dibagi-bagi di sana. Nanti isinya kita beli di sana, sebagian beli di sana, sebagian beli di sini. Terus ini hampers buat mertua, sama ini baju-baju. Terus ini hampers juga. Kalau ini persabunan teman-teman. Jadi ada sabun mandi, sabun deterjen, sabun cuci piring. Ini aku taruh di sini. Terus ini ada, ya ini sepatu buat ponakan. Sama, oh itu, ini ada persenekan.
Jadi ini biskuit-biskuit yang nanti akan dimakan di perjalanan. Ini udah aku siapin di sini, teman-teman. Jadi biar anak-anak pas di jalan ngemil-ngemil gitu, udah satu tas gitu. Terus kalau ini tripod nih, aku mau buat tripod soalnya sok-sokan. Aku tuh kadang emang kayak gitu ya, maksudnya dari sini tuh udah semangat banget nanti mau ngevlog di rumah emak kayak gitu kan, pengen mendokumentasikan momen-momen sama emak ceritanya gitu. Tapi nyampe sana tuh kadang kita udah capek sendiri, banyak kegiatan, sibuk segala macam yang akhirnya emang gak ngevlog kayak gitu. Tapi nggak apa-apa, aku yang penting bawa aja. Entah di sana mau dipakai apa enggak, yang penting aku bawa aja. Terus kalau itu sendal aku nanti mau dipakai di hari raya. Terus kalau itu hampers buat emakku, udah aku siapin. Itu isinya itu loh teman-teman. Jadi kan oh iya bawa selimut. Jadi kan di sini tuh oleh-olehnya itu ada jajan kayak gitulah. Terus bagian tuh aku pilih oleh-oleh khas Betawi ya teman-teman. Kalau khas Betawi itu ada rengginang Betawi, terus ada selain rengginang Betawi itu ada biji ketapang teman-teman. Jadi itu kue khas Betawi. Nah itu aku biasanya setiap lebaran tuh bawa buat emak karena emakku seneng gitu. Dan kalau misalkan emak tuh seneng emakku seneng yang beli di si A gitu, ya udah aku nggak mau pindah-pindah gitu loh. Jadi tetap tetap ke si A kayak gitu. Tetanggaku itu yang jualan. Setiap tahun aku pesen karena aku suka gitu. Terus sama rengginang. Rengginangnya tuh aku juga milihnya warna hitam sama merah. Soalnya kalau di Tegal itu rengginangnya warna putih. Jadi kalau aku bawa rengginang putih ya sama aja di Tegal juga ada kan. Nggak unik gitu. Aku pengennya unik-unik. Jadi aku bawanya rengginang hitam sama merah. Terus ini chopper buat emakku sama apa ya? Udah. Nanti ini aku mau beli itu yang belum untuk ngelengkapin parcel yang mau dibawa keliling ke saudara, teman-teman. Jadi kalau aku itu biasanya keliling saudara dari suami dulu hari pertama itu. Boleh. Jadi biasanya hari hanya itu pagi aku itu di rumah emakku dulu, terus nanti langsung ke rumah mertua karena aku sama rumah suami itu cuman beda kecamatan doang teman-teman. Jadi ya bisa lah langsung maksudnya hari itu juga bisa langsung ke rumah mertua gitu. Terus hari haknya itu setelah aku silaturahmi ke mertua tuh biasanya aku keliling ke rumah saudara dari suami. Jadi kayak adik-adiknya ibu mertua, kakaknya bapak kayak gitu. Tapi bapak itu paling tua ya, berarti adik-adiknya bapak. Terus mbah-mbahnya kayak gitu. Habis itu hari kedua tuh aku biasanya ke rumah emakku lagi, bolak-balik kayak gitu loh teman-teman. Nah udah nanti kita keliling ke rumah saudaraku, baru tuh keliling saudara-saudaranya dari kakak adiknya bapak sama bapakku almarhum, sama kalau emakku tuh saudaranya cuma satu sih, jadi udah hari kedua tuh udah keliling. Terus hari ketiga ya di rumah aja gitu. Kadang suamiku bolak-balik ke rumah ibunya, kadang aku juga bolak-balik ke rumah ibu mertua. Palingnya gitu sih kegiatanku di Tegal. Sama biasanya aku tuh kuliner, teman-teman. Soalnya kan aku kangen ya makanan-makanan khas Tegal. Biasanya kayak ini tuh aku udah request ke emakku, aku pengen kembang gempol. Kembang gempol itu kayak apa sih bubur pacar ya, tapi dia tuh ya pakai santan, terus lebih gurih pokoknya. Aku suka gitu. Jadi aku udah pesen sama aku, nanti aku pulang tolong bikinin gitu. Terus apalagi ya, sama bukur. Bukur itu kerang ya, teman-teman, kerang. Tapi emakku biasanya bikinnya tuh kalau pas hari puasa-puasa aja di bulan Ramadan. Jadi emakku tuh masak bukur itu biasanya
Itu kalau Ramadan doang, jadi ya itu identik lah sama bulan puasa gitu. Terus udah, kalau lebaran itu biasanya aku sukanya beli rujak kangkung, karena aku suka yang pedes-pedes, rujak kangkung, terus rujak teplek, terus apalagi ya, ya pokoknya makanan-makanan khas Tegal aku suka ya temen. Ya namanya juga aku emang dari sana, dari kecil emang di Tegal, lahir di Tegal, sampai besar di Tegal, dan aku pindah ke sini ya karena mengikuti suami aja, karena suamiku kan kerja di Jakarta ya, jadi daripada aku di Tegal dan suami di Jakarta lah, aku akhirnya memutuskan untuk ngikut aja, ngikut suami ke Jakarta, karena kalau udah rumah tangga itu, aku ya teman-teman, prinsip aku dan suami ya, kalau udah rumah tangga lebih bahagianya itu tinggal bersama, terus apa ya, karena aku itu pernah ngerasain LDR-an sama suami pas aku lagi hamil anak pertama itu. Dan rasanya gimana ya, aku nggak nyaman gitu kalau LDR-an, bukan masalah cemburu aja gitu ya. Tapi masalah kadang aku pengen curhat, pengen cerita, pengen apa gitu, nggak ada, suamiku nggak ada. Jadi aku lebih nyamannya bersama sih, nggak LDR-an gitu. Akhirnya ya udah aku ngikut suami aja di sini di Jakarta ya teman-teman, dan aku nyari tempat tinggal yang nggak di Jakarta banget karena kan harga harga rumah di Jakarta tuh mahal banget ya. Jadi aku tuh milih di Tangerang Selatan gitu. Di Ciputat itu masih agak miring waktu itu ya. Kalau harganya dibanding dengan Jakarta. Kalau Jakarta kan otomatis ya udah mahal sekali gitu. Terus ya udah, jadi kalau kita itu mau pulang tuh kita nunggu kayak gini hari Lebaran, terus liburan, ada liburan tanggal berapa kita udah nyari tahu kan, terus kita pulang kayak gitu. Terus ini ya teman-teman, dulu tuh aku pakai kereta ya teman-teman, selama berapa tahun lah pokoknya aku naik kereta. Dan alhamdulillah kan sekarang udah ada kendaraan sendiri ya, jadi aku itu sekarang nggak ngeluar tiket lagi. Biasanya tuh sebelum puasa, suamiku tuh udah ngeluar tiket, teman-teman. Udah jam 12 tuh udah nyari-nyari tiket. Biasanya yang ngurusin tiket tuh suamiku gitu. Sebelum puasa nyari-nyari tiket. Soalnya tiket itu hanya 5 menit ya biasanya udah langsung habis gitu. Jadi dia jam 12 tuh udah ke Indomaret, Alfamart gitu untuk ngeluar tiket aja gitu. Terus aku dulu tuh yang waktu Fadil masih bayi ya, aku gendong-gendong gitu. Aku masih gendong, terus kita dulu kan kalau nggak dapet di Gambir ya kita ke Senen gitu ya. Kalau di Senen dulu ya waktu bangunannya belum bagus tuh kita ngantri kayak gitulah berjubel-jubel. Kalau sekarang kan udah enak ya, udah nyaman gitu. Stasiun-stasiun tuh udah nyaman, terus ruang tunggunya juga udah enak kayak gitu. Ya, tapi kita ini sih enjoy menikmati proses dulu, pernah begitu gitu, pernah ngantri, pernah berdesak-desakan, terus pernah nguat tiket kayak gitu. Itu pengalaman yang sangat tidak bisa dilupakan teman-teman. Kalau sekarang alhamdulillah ya udah punya kendaraan sendiri tuh, ini apa namanya udah lebih fleksibel waktunya, jadi kita nggak perlu ngeluar tiket lagi. Terus aku kan anaknya udah 2 ya teman-teman, jadi aku tuh gembolannya udah banyak. Jadi kayak barang-barang kayak gini ya teman-teman, aku bawaannya banyak. Kalau misalkan ditambah sama aku gendong anakku satu, terus bawa barang-barang begini, ya aku nggak bisa kalau naik kereta teman-teman, karena kan repot banget ya kayak gini-gini masa ya aku mau bawa ya kan nggak bisa. Kalau naik kereta tuh biasanya aku cuman bawa koper satu, terus anakku bawa tas satu, suamiku satu, terus aku bawa tas kecil, tas isi makanan gitu untuk cemilan di kereta itu aja. Nggak bawa segala macam ribet-ribet begini. Sekarang sekarang karena ya udah bisa bawanya ya udah dibawa aja yang sekiranya bisa tak bawa. Kalau dari sini tuh
niatnya tuh oh ya bawa nanti pulang kan udah kosong gitu ya. Ternyata tuh salah. Kadang tuh kita ke sana ke Tegal bawa banyak perintilan, nanti balik lagi bawa oleh-oleh banyak dari orang tua, dari mertua, dari adik-adik, dari kakak kayak gitu. Jadi sama aja, penuh juga teman-teman. Ini kok ini apa namanya? Tapi seru sih ya, seru bulan puasa, bulan bulan Syawal, kita di kampung halaman itu seru sih. Dan selagi ada orang tua sih menurut aku ya teman-teman, menurut aku kalau di rumah tuh masih ada orang tua, insya Allah diusahain. Karena ya kapan lagi ya kita bisa berkumpul seperti dulu waktu kita masih anak-anak. Terus udah gitu, aku kalau misalkan di rumah emak ya, tuh masih sering gini loh, ya Allah ini rumah masa kecil aku kayak gitu, terus ini kamar aku yang dulu, terus apa lagi ya pokoknya kenangan-kenangan masa kecil itu masih terbayang-bayang gitu loh teman-teman. Jadi aku seneng seneng banget apalagi kuliner. Terus ya kuliner Tegal itu oh itu apa membuat aku itu kayak kangennya terobati gitu sama apa ya, sama sekarang tuh Tegal tuh udah maju ya, udah maju, udah hampir mirip lah sama Jakarta, yang Jakarta ada ya di sana ada gitulah. Jadi ya alhamdulillah kota Tegal tuh udah maju intinya gitu. Ya mungkin ini aja ya teman-teman, ini udah Isya. Sekian dulu vlog dari aku, semoga vlog ini bisa menghibur teman-teman yang ada di rumah, mengisi waktu teman-teman, mengisi waktu senggang teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen sebagai bentuk dukungan teman-teman biar channelku lebih maju lagi. Dadah! Selamat mudik!